Halo Fishmania dan teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang 7 fakta tambah otot di tubuh kita. Yaitu, mari kita mengenal dulu bagaimana cara menambah otot dengan mudah. Banyak orang kurus kepingin badan kekar, tapi 99% gagal. Dari Rizkedas 2018, 1 dari 3 orang dewasa Indonesia tergolong obesitas sentral atau disebut dengan perut buncit. Nah, lingkar perut buncit itu pria di atas 90 cm, wanita di atas 80 cm. Oke. Selamat datang di channel Biraganet bersama saya Jo Puafu, biasa dipanggil nama Jo JP atau JP, yang membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk seputar fitness. Di fakta 1, tanpa melakukan latihan resistensi, tubuh kita sulit bertambah lebih kekar. Latihan resistensi merobek otot secara mikroskopik dan memicu peningkatan sintesa protein. Jadi meskipun kita konsumsi protein sekalipun tanpa melakukan aktivitas fisik atau latihan resistensi, otot kita akan tetap tidak akan bertambah. Tapi apabila kita melakukan latihan resisten, ini akan mengaktifkan sintesa protein dan itu akan meningkat selama 24-48 jam. Jadi sintesa protein adalah proses pembentukan partikel protein. Dalam hal ini otot rangka kita yang sedang diperbaiki dan perlu bahan baku protein. Oke. Jadi untuk menambah otot kita perlu asupan protein yang cukup. Tentu saja harus, tadi saya bilang faktor nomor 1 adalah latihan resistensi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah latihan resistensi, pemulihan otot kita akan berlangsung 24-48 jam. Dalam masa 24-48 jam ini, pemulihan ini otot perlu pasokan protein yang cukup, terutama 9 asam amino esensial yang seimbang. Fakta 3, otot yang dilatih 2 kali per minggu setiap otot kita, hasilnya hampir 2 kali lipat. Jadi dalam studi yang saya sertakan di sini linknya, setiap otot dilatih 2 kali seminggu memberikan hipertrofi tambahan 6,8%. Setiap otot yang dilatih 1 kali seminggu hanya menambah hipertrofi sekitar 3,7%. Jadi hampir 2 kali lipat ya. Contoh strategi setiap otot yang dilatih 2 atau 3 kali seminggu, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini kita melakukan atas dan bawah. Atas dalam arti otot-otot yang ada di atas perut, ya, misalnya sayap, dada, ya, punggung, trapesius, kemudian bahu, tricep, bicep, ya, dan forearm. Jadi atas bawah, atas. Dan bawah adalah termasuk otot-otot yang di bawah perut, termasuk otot perut. Jadi kaki, betis, paha, pantat, ya. Dan ini dorong dan tarik. Jadi latihan dorong adalah latihan yang melibatkan tenaga dorong, yaitu seperti latihan dada, latihan bahu, ya, bahu depan, bahu samping, ya, kemudian dan tricep. Ya, ini namanya dorong. Kita melakukan tenaga dorong. Dan tarik itu adalah kita melakukan latihan punggung, sayap juga sayap, dan punggung itu punggung trapesius. Ini trapesius atas juga ini tarik. Kemudian juga dengan bicep, ini juga tarik, kita menariknya bicep. Ya, dan forearm juga tarik. Dan lalu kaki adalah otot-otot kaki, ya. Otot kaki, paha, pantat juga bisa, dan betis. Lalu ini adalah FBW, adalah full body workout, ya, full body workout. Jadi semuanya sekaligus dalam waktu 1 jam. Dan ini bisa dilakukan FBW dan atas bawah, bisa dilakukan kombinasi sebenarnya. Nah, ini contoh-contohnya saja, ya, yang bisa memberikan gambaran bahwa ini latihan-latihan yang cukup efektif karena otot kita perlu dilatih karena pemulihan massa otot itu tadi seperti saya bilang 48 jam minimal dan bisa sampai 60 jam sebenarnya. Oke. Fakta 4, kreatin bisa membantu menaikkan performa dan mempercepat pertumbuhan otot atau pemulihan otot. Jadi 5 gram kreatin dari asupan alami, ya, ini kita perlu konsumsi 900 sampai 1000 gram atau 1 kg daging sapi.
Jadi alternatif lainnya adalah kita konsumsi suplemen kreatin monohidrat, di mana lebih murah daripada 1 kg daging sapi, dan hanya perlu 3-5 gram kreatin setiap selesai latihan. Oke. Fakta 5 adalah kortisol atau stres. Hormon stres ini berpotensi menyusutkan otot paha dan otot pantat. Jadi dua ciri khas ini umumnya terlihat pantat tepos dan atau paha yang kecil. Jadi kortisol tinggi menghambat proses sintesa protein tadi, ya, dan mencegah pemulihan jaringan. Kortisol tinggi itu berasal dari stres, kurang tidur, merokok, alkohol, dan latihan yang terlalu lama. Oke. Dan fakta terakhir 6 adalah kadar lemak tinggi bisa menekan pertumbuhan massa otot. Jadi lemak tubuh melepas enzim aromatase yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Lalu estrogen akan membuat lemak baru, siklusnya akan terus berulang terus-menerus, dan solusinya adalah kita harus menurunkan lemak terlebih dahulu. Sampai pada posisi pria itu kurang dari 15% dan wanita kurang dari 25%. Itu baru Anda bisa melakukan bulking. Ya. Oke. Fakta nomor 7 terakhir, ini adalah tanpa testosteron yang cukup, otot kita sulit bertambah dengan efektif. Massa otot perlu ada kehadiran kadar testosteron yang cukup. Ini bisa diatasi dengan menekan kortisol, hormon stres, menekan estrogen, tidur yang cukup, memenuhi zinc harian, dan menghindari zat anti nutrisi nabati. Ada fakta lain yang belum ditulis? Monggo komentar di bawah, ataupun pertanyaan seputar 7 fakta ini, silakan komentar di bawah juga. Semoga ini bermanfaat. Saya Jo Pengangku bersama Bina Ganet. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Bina Ganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.